Ternyata seringkali manusia menganggap nikmat yang paling mulia atau nikmat yang paling agung itu berupa nikmat materi atau kedudukan, pangkat, dan jabatan. Kalau kita menyimak ungkapan dari Imam Al-Ghazali dalam karyanya yang bertajuk Ihya Ulumuddin, beliau sampaikan nikmat yang paling rendah yang Allah berikan kepada hambanya itu ternyata berupa nikmat materi atau pangkat, kedudukan, dan jabatan. Di atas itu adalah nikmat kelengkapan anggota tubuh, dan di atas itu adalah nikmat kesehatan. Dan nikmat yang paling utama, nikmat yang paling mulia itu berupa nikmat iman dan Islam. Argumentasi ini sejalan dengan ungkapan yang dibangun oleh Sayyidina Ali. Ketika ada seorang hamba yang ditinggalkan oleh materi, ditinggalkan oleh pangkat, kedudukan, dan jabatannya, pada hakikatnya ia tidak kehilangan apapun dari hidupnya. Kalau ada seorang hamba yang diambil kesehatannya oleh Allah, maka ia kehilangan separuh dari hidupnya. Dan kalau ada seorang hamba yang tidak memiliki iman dan takwa, maka pada hakikatnya ia kehilangan seluruh dari hidupnya, sehingga hidupnya ini tidak ada artinya sama sekali. Saya teringat dengan ungkapan Imam Syafi'i. Beliau pernah menyampaikan, kalau ada seorang hamba yang hidup di dunia ini tanpa memiliki keimanan dalam hatinya, maka ia diibaratkan sebagai seonggok daging yang menjadi bangkai yang berjalan di atas daratan. Dari sini kita belajar melalui argumentasi yang dibangun oleh para tokoh dan para sahabat, seakan-akan memang benar iman itu sangat penting sekali. Dan kalaupun kita ingin bahagia, kuncinya hanya satu, beriman kepada Allah. Meskipun kita memiliki harta benda yang berlimpah, meskipun kita dibalut dengan pangkat, kedudukan, dan jabatan, tapi kalau misalkan tidak ada ketakwaan, keimanan, tertanam nilai-nilai Islam dalam hati, maka hati ini menjadi gersang, tidak ada kebahagiaan. Mungkin sekilas kita melihat orang itu bahagia karena memiliki segalanya, tapi pada hakikatnya ia kosong dari kebahagiaan. Terbukti dengan mengambil dasar atau dalil firman Allah surat An-Nahl ayat 97, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun, barang siapa di antara kita semuanya yang melakukan amalan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian berlandaskan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah, ingat, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Kalau kita cermati redaksi kalimat ini, Allah menggunakan fi'il mudhari kemudian dibalut dengan nun taukid. Seakan-akan ayat ini memberikan kesan kepada kita, maka Allah benar-benar akan memberikan atau menghadiahkan kepada kita yang melakukan amalan kebaikan dan berlandaskan dengan keimanan, yaitu hayatan thayyibatan, kehidupan yang lebih baik. Hayatan thayyibatan, kalau kita ketahui ternyata para ulama itu berbeda pendapat, tapi maknanya hampir sama. Ada yang memberikan pengertian dia akan mendapatkan ketenangan dalam hidupnya, ada yang mengartikan kecukupan dalam hidupnya, dan ada yang mengatakan ia mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka arahnya. Dari sini kita juga bisa mengambil kesimpulan satu poin, jika kita berbuat amal kebaikan kemudian tidak berlandaskan dengan keimanan, maka kebahagiaan, ketenangan hidup itu tidak akan kunjung kita dapatkan. Tapi ingat, jika kita melakukan amalan kebaikan kemudian dilandaskan dengan keimanan, bertakwa kepada Allah, sekecil apapun amalan yang kita lakukan, sedikit harta yang kita miliki, tapi dengan berlandaskan iman kepada Allah, ketenangan hidup, kebahagiaan hidup, maka akan kita dapatkan.
Dari sini ilmu yang sudah kita diskusikan semoga bermanfaat, dan kuncinya adalah ternyata kebahagiaan, ketenangan, kepuasan batin meskipun kita memiliki harta benda yang tidak banyak dan mungkin dikatakan jauh dari yang lainnya, dan kita hidup di atas kesederhanaan, akan tetapi kita memiliki satu poin yang lebih, yaitu iman kepada Allah, maka pasti dijamin keimanan, kebahagiaan, kesuksesan, ketenangan akan kita dapatkan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.